wa kum fid duja bisomtin fa inna somto ainus salamati. Upayakan kebanyakan harimu diam. Latihan yang paling berat adalah apa? Kalau kamu lihat ada orang sudah mulai terkesan dengan ucapanmu, diamlah. Itu kata Imam Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Kamu kalau lihat ada orang terkesan dengan ceramahmu, dengan drama, artinya dengan omonganmu atau dengan nasihatmu, diam. Apalagi kamu lihat semakin dirimu itu tertarik, nah di saat itu putus. Ya sama kayak orang gemuk mau kurus, bukan nggak makan, tapi di tengah makan begitu sudah saatnya kepinginnya berhenti, kaget akhirnya apa? Membakar, dibakar itu lemaknya, akhirnya badannya jadi apa? Kan karena dia lagi dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, menunggu makanan dan datang akhirnya, iya kan? Akhirnya moro-moro tengah makan mandek, berhenti di berat. Mau nggak bisa, soalnya saya sendiri mau nerapkan nggak bisa. Jadi kita ini diombang-ambing padahal dari ajarannya Rasulullah SAW itu sudah banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa sebulan 3 hari di pertengahan ayam lebih, ada puasa ayam sud di akhir bulan 3 hari dan seterusnya seperti itu. Nah, bisomtin dia fa inna somta ainus salamati. Kepingin selamat hanya terletak dalam diri. Kita berjualan, jualan makanan, jualan kuliner, tidak berbagi resep dengan sebelah, aman apa enggak? Kita ulak barang, kita jualan apa adanya, tapi kita nggak pernah cerita sama sebelah, aman apa enggak? Nggak pernah cerita berapa gaji kita, aman apa enggak? Termasuk diam kepada keluarga. Ini ilmu. Ketika kamu dapat rezeki kamu diam, uangmu aman apa enggak? Sampai pulang ke rumah dapat duit, bawa duit. Ya, yang kadung dibuka sama istri gaji misalnya. Gaji berapa? Sekian. Atau misalkan kalau penghasilan ini berapa? Sekian. Udah, kita punya uang. Nggak kita ceritakan sama istri, kita diam. Nggak tahu mau taruh di mana terserah. Justru di bank nggak aman. Justru lebih aman di mana? Kantong. Di rumah di mana? Di lemari. Belum tentu juga. Nggak tahu singkir itu di mana, nggak tahu. Yang penting jangan sampai kena rakyat, kena rakyat konang itu. Nah, kira-kira itu praktek ini. Dapat duit, kemudian kita singgah, kita sembunyikan tanpa bilang sama keluarga. Aman apa kan? Aman. Coba. Kamu punya duit, ya ini contoh praktek saja. Nikmatnya orang diem. Kamu punya duit, begitu dapat duit, kamu bilang, jangan, saya dapat duit. Ya, kamu kalau butuh apa-apa, kamu ambil ya duitnya ya. Pertanyaan istrinya dibilang, loh, saya mau ngambilnya di mana? Oh, ngambilnya di sini. Ngambilnya di sini ya sudah. Uang itu mau sebanyak apapun, insya Allah biasanya awet itu mungkin dalam waktu sebentar habis. Tahu nggak belanja? Enggak, sekarang nggak perlu belanja. Jual belinya di mana? Toko online. Loh, online kan harus kirim duit dulu, nggak bisa. COD. Nah, itu. Ya kan? Saya nggak pernah belanja memang. Tapi begitu sekarang yang paling ditakuti sama suami itu apa? Intongnya. COD ya, kalau sudah bilang COD berapa tagihannya? Sekian itu. Yes, ya.
Coba kalau misalkan seolah tidak ada, nggak punya, aman apa enggak? Aman. Tenang. Anak kita tidak terlalu nuntut ABCD, yang keluarga kita juga tidak terlalu menuntut ABCD, aman kan? Lalu apa ya enak. Tapi kalau kita tunjukkan tempatnya di sini, silahkan kau ambil kapan saja. Ini kuncinya di mana? Mungkin itu bisa jatah 1 bulan, 2 bulan, hanya bisa bertahan. Kalau bisa bertahan 20 hari, alhamdulillah. Tapi kalau sejak awal itu tadi sudah tidak terlalu ngurusi yang bukan urusannya, kita tidak terlalu bertanya kepada hal yang bukan urusan kita, dan tidak terlalu bercerita, tidak terlalu mengabarkan apa yang tidak perlu kita kabarkan, rumah kita aman. Makanya di dalam jaringan intelijen, nah bisa jaringan intelijen negara itu, yang dicari bukan orang yang suka keluar gini. Yang paling bisa diam ya sudah, itu yang paling dicari. Kenapa? Karena asir endoh mahfud, rahasia di tangannya dia. Nah kalau orang bilang saya diangkat dari jadi intelijen negara, saya diangkat jadi ini, saya diangkat jadi ini, dia tak aman. Ya kan? Jadi kalau enak, makanan kita sederhana, kita senyum. Makanan kita mewah, kita senyum, ya kan? Kita misalkan hari itu lagi diuji, nggak punya apa-apa, tetap kita syukuri, kita senyum. Ya, ibaratnya nek macak duit pas menang, masih duit menang, ambil ngomong menang, macak koyo duit masih berdino sego, tempe, sambut, yo enak wae. Ya, di sini diskusi dulu ekonomi kita ini. Nah, kamu begini, aman apa enggak? Aman. Jadi, ainus salama, ingin selamat, intinya selamat dan pasti selamat adalah apa? Diam. Mau nambah lagi? Rajin diam. Kalau berniat nambah, belum niat sudah koar-koar, aman apa enggak? Nah, sudah. Perang dulu. Jadi diam itu sangat, dan orang akan semakin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan orang itu tetap aku sukani. Saya sungkan kepada orang yang diam. Tapi begitu dia sudah bicara, ya sudah, aku hubungi ini. Artinya apa? Dari model omongannya tahu karakter seseorang. Justru menghilangkan kesungkanan saya gara-gara orang itu tadi apa? Bicara. Imam Syafi'i pernah didatangi satu orang baru hadir di depan beliau. Biasanya kadang dari usia yang capek, beliau kadang sembuju, dan sembuju menunjukkan kaki bagi seorang ulama, ya itu masih dianggap bukan tidak menghargai hadirin, masih dianggap nggak apa-apa, sah-sah saja. Paham ya? Itu ketika melihat orang ini diam, Imam Syafi'i sungkan. Imam Syafi'i sungkan. Begitu dia bertanya, kata Imam Syafi'i, tadi ketika engkau diam, saya sungkan sampai capek semua kaki saya nggak berani selonjor. Tapi begitu kamu sudah bertanya, ya sudah, saya selonjor aku. Bukan kurang ajar, karena tahu. Dan di zaman itu bukanlah suatu hal yang aib, ya. Paham ya di situ ya. Nah, wa'ish bil qana'ati fahiya kanzun wa ma'dinun. Hiduplah kamu dengan mencukupkan diri
punya mental yang cukup, punya mental yang merasa cukup, bukan punya mental selalu kurang. Nah, kalau orang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, akan ditambah oleh Allah SWT. Tapi kalau orang selalu merasa kurang, tapi nggak mau usaha, cuma bisa mengeluh dan komplain dan mengata-ngatai orang lain, ini namanya mentalnya adalah mental naudzubillah yang tidak disukai orang lain. Akhirnya dibilang miskin, akhirnya dibilang pengemis. Biarpun dia kaya, masih tergolong sebagai orang miskin. Rasa nggak cukup, rasa nggak cukup. Kalau kita nggak cukup, ya kan? Tapi kita mengeluhnya kepada Allah, kita mintanya kepada Allah. Ya Rabb, saya terima yang ini ya Allah. Tambahkan nikmat bukan dari Allah, ini nggak cukup. Waduh, ini Allah nggak entos nih. Berarti Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Apa istilahnya? Enggak ngerti keadaan dirimu. Siapa yang paling ngerti keadaan dirimu sendiri? Diri kita siapa? Allah. Wa'ish bil qanaah, hiduplah dengan penuh kepuasan. Puaskan diri kamu, sabarkan diri kamu. Terimalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Fahya kanzun wa ma'dibun, itu adalah ladang harta, harta simpenan yang paling mahal pada dirimu adalah ketika engkau merasa cukup dan tidak menolak, apalagi sampai meminta, sampai membutuhkan kepada orang lain. Sebab ketika kita sudah mengulurkan tangan kita, mengulurkan ucapan kita untuk meminta kepada orang lain, biasa dari iman manusia kita akan dipandang rendah. Apa? Rendah. Dipandang ke atas atau ke bawah? Hanya kepada Allah saja engkau yang tidak dipandang rendah, engkau tambah naik derajat ketika engkau minta sama Allah. Kalau sama manusia kita tambah engkau minta, apalagi tambah engkau nampakkan pura-pura, ya. Misalkan ada orang kaya, ya aku menghormati, kok nggak berhasil sama duitnya. Kamu nundukkan diri aja sama dia, sudah dia keluar, oh iki. Terus siapa masuk kudu lihat kan? Yang penting jangan ada hati yang terlalu berhasil kepada orang lain. Begitu engkau merasa puas dengan yang engkau miliki, pasti nggak pakai baca alhamdulillah, pasti engkau ditambah oleh Allah Subhanahu. Kalau engkau merasa orang lain engkau merasa dia lebih bagus daripada dirimu dari segi duniawi, ya kan? Coba saya seperti orang itu, coba saya kaya seperti itu, coba saya, engkau tidak akan menemukan kepuasan apapun demi Allah, tidak akan menemukan kepuasan apapun, bahkan justru yang engkau miliki akan tambah. Engkau akan kepikiran, engkau akan tambah susut. Makanya dikatakan zuhud itu bukan masalah duit banyak atau duit sedikit, bukan masalah hidup mewah atau bukan masalah hidup nggak punya. Zuhud itu adalah yang dikatakan orang tamak bukan karena kehidupannya, tapi bukan karena gaya hidupnya. Yang dikatakan tamak adalah hatinya yang selalu merasa tidak cukup. Ada orang memang dia hanya pantas bisanya hidupnya itu dengan kaya. Ada orang yang memang bisa dengan hidup seadanya bisa. Makanya doa itu harus pakai, harus ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya daripada fadl-Mu ya Allah. Allah ma'tini fadlak ya Allah, berikanlah kepadaku dari fadl-Mu, dari anugerah-Mu ya Allah. Ya. Fa'innal faqra la yasluh li, ya Allah, menurut saya ini kefakiran itu enggak cocok dengan saya. Kata Allah, loh, kamu saya kasih kekayaan, tapi bukan berupa harta. Bisa jadi kamu dikasih kekayaan berupa hati yang luas. Ya, berupa hati yang luas. Ada orang kaya tapi pikirkan hidupnya ada sampai datang rumah orang kaya, kadang air gak keluar.
Ya, apa mana jajan, apa mana manganan, apa mana apa. Lu kawan, apa ini? Coba coba, gak mari coba. Banget. Ada orang biasa penghasilannya pas-pasan, begitu ditamui, masya Allah, pucuk sampai pucuk. Apa yang tak ambil keluarga semua? Jajan ya apa? Kalau orang kaya kadang sebagian bukan dikeluarkan pojok sawit, kadang ditokno. Pojok sawit pojok ditokno apa? Lu masih bertamu saat kak pas ditokno kabeh. Apa ditokno ya? Kajian istri, kajian bayi, kajian istri. Masya akbar minna ilal huzun. Tidak ada lagi kabar dari dia kecuali apa? Susah. Allah. Ada sekolah tidak bersyukur kepada Allah. Makanya ya kita hanya bisa bilang ya, nikmat itu sekecil apapun jangan dilihat nilai nikmatnya, lihat siapa yang ngasih. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hargai pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa khutta fi riyadatin nufusin nafisah. Kamu usahakan dirimu untuk melawan hawa nafsu. Karena jiwa ini kalau dikekang hawa nafsunya maka akan semakin nampak cahayanya, akan semakin nampak kebagusannya. Ibarat emas akan semakin benderang, nggak ada karatnya. Ibarat perak cacatnya hilang. Ibarat permata, batu permata besar. Tapi batu permatanya ini ada kerowak, jadi ada cacatnya, bopeng, bukan bopeng, apa ini? Yes lah, ada letaknya ada. Bisa nggak diperbaiki? Bisa. Di mana? Biasanya sama orang cincin dia apa? Hah? Di amplas misalnya. Di amplas itu panas nggak? Panas. Enak apa enggak? Katanya permata, nggak enak. Tapi bagi kamu nampak nggak? Apa sih gambar lapi itu betul enggak? Hah? Nah itu. Sapir. Nek sapir metu apa? Steril ketok. Menghasilkan seter kayak gini nambah nilainya apa enggak? Nambah. Bahkan insya Allah sampai kalau pakai yang ada sternya itu tambah khusyuk. Kenapa engkau disuruh sholat pakai baju yang sempurna, yang wangi, baju yang bagus? Karena begini bos, engkau ketika sholat dengan merasa kurang dalam rezekimu, sama kamu merasa ketika sholat kamu merasa puas kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, Allah lebih mandang yang mana? Kamu merasa kurang di rezeki atau merasa puas dengan rezeki? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Allah lebih senang yang mana? Orang yang berdoa dengan hati puas atau yang berdoa dengan hati puas? Yang puas. Berarti apa? Menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang minimal meskipun tidak pakai baju koko nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketika sholat pakai kaos sintet, kaos kotan. Iya, aja deh kaos kotan tuh. Bayang muncul. Ada orang yang ya pakailah baju yang layak menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika engkau melawan hawa nafsu ini, gambarannya seperti apa? Seperti batu
yang ada cacatnya, ada apa ya? Ono bopengnya, ya batu bopeng, ya bukan bopeng, ini dulu. Nggak halus, nggak mulus, tapi begitu diamplas, digosok, dia semakin mengecil apa enggak? Mengecil, nggak besar seperti awal, tapi semakin nampak. Terus ini aja, batu itu di bawah, batu itu di jalan dulu. Waktu kerikil di jalan itu, nek sampean gosok bentino, kira-kira iso ngarang apa enggak? Bisa nampak apa enggak? Tuh, kalau orang nggak ngerti, wah, mahal ini cincinnya ini, kok bisa? Padahal kuat tuh, waktu biasa. Biar batu mahal, biar dari aslinya permata, tapi tidak pandai diolah loh. Barangnya jadi nggak bagus, merobak, jelek. Nah itu, makanya wahud firiyadatin nufusin nafisati. Dirimu ini aslinya berharga, mulia, bagus, tapi ingin mulia dan berharga harus apa? Harus kamu stop atau kamu latih, kamu lawan hawa nafsumu. Kalau bagi orang gemuk, ya tidak dicontohnya. Ada orang mengatakan, semakin gemuk berarti tanda makmur. Salah. Biasanya kalau orang gemuk biasanya tanda apa? Makmur apa? Makmur, asam urat, darah tinggi, makmur apa? Kolesterol, makmur, makmur saja. Kita sehat. Begitu dilatih, bahasanya sekarang itu internet, kan disuruh puasa sunnah nggak gelap, kurang keren dari dia. Tidak lagi mulai caranya orang kafir apa internet pasti bahasanya. Padahal lebih manfaat puasa sunnah. Ini orang mulai puasa sunnah juga. Oh coba mari. Ya, lalu internet pasti oh iya ini hasilnya bagus pokoknya. Jadi anak tori omongan macam-macam. Apa yang kepinginannya? Misalkan kepingin yang manis-manis, kepingin yang mengenyangkan, kepingin apa? Di stop semua. Cek. Atau bahasa sekarang defisit kalori kan? Artinya dilawan ini nafsu itu pokoknya kepinginnya itu dilawan. Kira-kira setelah beberapa waktu badan itu gimana? Ideal apa bungkring? Ideal. Kurus? Nah, ideal apa kurus? Ideal. Lah kalau misalkan agak kurus gitu, kira-kira yang dari gemuk terus begitu dari ke kurus gitu atau ideal gitu, nampak kelap kelipnya nampak apa enggak? Ganteng apa enggak? Ganteng. Nah, kalau sudah lurus, diet lagi yo, akhirnya nggak ideal, apa? Kering. Ya, ini bukring, ya kan? Nah, jadi begitu. Artinya di badan saja sudah seperti itu. Begitu kita sudah stop semua keinginan-keinginan tadi sudah kita atur, gimana? Jatuh aman apa enggak? Insya Allah aman. Tekanan dari 3 aman apa enggak? Aman. Semuanya aman. Itu hitungan orang umum. Sejauh sebelumnya hitungan Sayyidina Rasulullah SAW. Selamat itu. Berhentilah sebelum kenyang, makanlah ketika lapar. Tidak perlu masalah hitung-hitungan kalori dan kalori gas. Ibaratnya kan begitu kan sekali. Jadi apa? Ya sudah. Ketika belum lapar jangan makan. Waktunya lapar makan. Ketika tengah makan jangan terlalu kenyang. Kalau perlu hampir mendekati kenyang sudah cukup. Ya. Dari siapa ini?
resepnya siapa? Sayyidina Rasulullah SAW. Ya. Wa khudh bi riyadatin nufusina. Contoh lagi. Ada orang senang masuk dalam pembicaraan orang lain. Setiap ada orang duduk, dua orang ngomong gini, senang dengar, senang masuk, senang ikut nimbrung ngomong gitu. Sekali orang biasa apa mungkin dia nggak tahu. Nah kalau kebiasaan kira-kira gimana? Jelek apa bagus? Nah, daripada apa? Daripada itu diri ini. Semakin kau menahan diri, semakin banyak kau tidak berbicara, dan memang itu sulit, tapi akan semakin tampak cahaya pada dirimu. Dalam arti apa? Allah akan ngasih kamu sebuah pakaian keindahan. Jammalak Allah bihil hati jamilah. Allah ngasih kamu dikasih keindahan. Ini orangnya jaga lisan. Selamat gak kira-kira? Selamat. Nah, selamat. Seperti itu. Ini cuma hanya satu jur. Apalagi Anda hidup di dalam satu rumah dengan mertua, dengan ipar, itu sekecil apapun sensitif. Sekecil apapun sensitif. Kadang dalam rumah tangga juga. Apalagi anak zaman sekarang, kadang lebih tegas. Kita melarang anak kita, kamu jangan ngomong asal, begini jangan. Sedangkan di sisi lain kadang kita lupa kontrol omongan kita. Anak betul, abah sendiri begitu, bapak sendiri kayak gitu, ayah sendiri kayak gitu, ibu sendiri kayak gitu. Artinya kita menemukan itu, kita anggap jelek di anak kita, sedangkan ketika terjadi pada diri kita, oke sah. Jadi orang yang hidupnya dengan banyak menjaga diri, mengontrol, berarti tandanya otaknya sempurna. Tapi kalau kurang pengontrolan, artinya ya ada lepasan sana lepasan sini, ya berarti kadang otaknya itu sempurna, kadang ada konsletnya sedikit. Kadang sempurna, kadang konslet. Jadi konslet sedikit, kadang gede ya. Bentang terang, terang. Nah, jadi kalau ingin terang terus, ya ditahan diri harus ditahan. Nah, ya. Litusbih maktuban di kulli kalimat. Kata Syaikhul Salim, kalau engkau bisa jaga dirimu, engkau bisa melawan hawa nafsumu, maka engkau dilamar oleh semua anugerah Allah yang mewah-mewah, yang mulia, yang anugerah yang bagus-bagus akan melekat pada diri. Nah, artinya kalau maktum, kalau dikhidbah, kalau dilamar seperti ini, berarti Anda punya nilai di hadapan Allah. Anda adalah orang yang beri. Insya Allah kalau sudah dilamar oleh hadirat ilahiyah, maka insya Allah Anda termasuk sebagai seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi waliul min awliyaillah. Bukan karena karomahnya tidak, tapi jadi orang istiqomah, jadi orang yang berakhlak, jadi orang yang mau belajar ilmu, jadi orang yang konsisten kepada hal-hal yang dasar, nggak mencelah, nggak bohong, jaga amanah, jaga itu suatu hal ini. Ya, seperti itu. Itu sudah maktuban di kulli kalimatin. Jadi apa di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntul ladzi sama'u, apa namanya, kuntu sama'u ladzi yasma'u bih, wa basaruhu ladzi yubsiru biha, wa yadahu ladzi wa basaruhu ladzi yubsiru bih, wa yadahu ladzi yabtishu biha, wa rijluhu ladzi yamshi 'alaiha, wa rijluhu ladzi yamshi biha. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak gini
sudah dipikat, sudah dipinang oleh hadirat ilahiyah dengan sifat-sifat yang mulia, akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dinaikkan derajatnya. Kalau berdoa kepada, jangan berdoa kretek dalam hati, insya Allah dikabulkan. Ini orang yang sudah istimewa. Ada nggak dulu? Ya, karena dia jaga untuk kehilangan Allah. Dia wah, dia luar biasa. Dipuji-puji sama malaikatnya. Iya. Semakin sabar tambah. Wah, hebatnya Allah senang. Alam semesta tambah dijadikan dulu kepadanya senang. Maka orang seperti ini dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengurangi-kurangnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا فيك أهلنا وقرابات لنا في ديننا من أهل القدر أنسى وذكر ربي وفقهم لما تقتضي قال رب اعلم برما وارزقي كل حلالا دائما وأهلك يا علماء نفضى بالخير نرفع كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وكرام الرضا بالقلوب واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر واستر أن تكرم من شتى وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنصرفا وعلى الآل الكرام سرفا وعلى صحب المصحب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسأل برضاك ولا تولينا وليا شقاك ولا تجعلنا من خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.